Marc Marquez berhasil meraih kemenangannya yang ke-9 kali di salah satu sirkuit favoritnya, yaitu sirkuit Sachsenring, Jerman. Kemenangannya itu juga sekaligus menempatkannya di posisi kedua dalam daftar pemenang terbanyak sepanjang masa dengan 69 kemenangan, tepat di bawah Valentino Rossi yakni dengan 89 kemenangan. Kini, kemenangan ini merupakan kemenangan yang sangat luar biasa. Di saat banyak pembalap gugur berjatuhan karena kondisi trek yang sangat licin, sang Raja Sachsenring tetap melaju kencang dan berhasil memimpin di barisan terdepan. Ketika diwawancara setelah balapan, Marquez mengaku sangat konsentrasi penuh karena banyak rider yang telah terjatuh. Kemenangan ini, memang saya incar karena kami tahu ini adalah trek yang sangat bagus untuk saya. Saya berhasil finish dengan jarak 6 detik dari adik saya Alex. Saya membalap dengan baik dan lintasannya sangat licin dan saya sangat menyukainya, ungkap Marc Marquez. Dengan selebrasi pacu jalur khas Indonesia, Marc Marquez berhasil finish dan memenangi balapan di sirkuit Sachsenring, Jerman. Marquez yang awalnya sempat dicemooh oleh fans Rossi karena gagal menjadi yang tercepat di latihan bebas hari Jumat, kini ia membalasnya dengan kemenangan race balapan utama. Dengan strategi gila dan cerdas, Marc Marquez berhasil mempertahankan dominasi kemenangan di istana kerajaannya. Lantas, apa yang menyebabkan Marquez sangat kuat di sirkuit Sachsenring, Jerman? Simak video ini sampai selesai. Marc Marquez, pembalap asal Spanyol itu, berhasil memenangi race MotoGP utama yang digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman. Marquez juga mampu mempertahankan dominasi kemenangannya dan sapu bersih pole position, sprint race, dan race balapan utama hari Minggu. Ia bahkan memecahkan rekornya sendiri, yaitu berhasil membalap di kelas utama yang ke-200 selama karir balapnya. Dengan selebrasi pacu jalur khas Indonesia, ia menegaskan bahwa ia masih menjadi raja di istana Sachsenring, Jerman. Sementara itu, nasib sial dialami oleh rider Aprilia Marco Bezzecchi dan rider VR46 Fabio Di Giannantonio yang crash dan tidak bisa menyelesaikan balapan. Fabio Di Giannantonio crash karena ia sangat mendorong habis-habisan motornya dan ingin mengejar laju dari sang raja sirkuit Marc Marquez. Sementara itu, Marco Bezzecchi crash di area yang sama dengan Fabio Di Giannantonio. Tidak hanya itu, di balik nacirnya Marc Marquez di posisi terdepan, banyak rider yang gugur berjatuhan. Sekali lagi ini menegaskan bahwa hanya sang rajalah yang bisa menaklukkan istana sirkuitnya. Sementara itu, di balik kemenangan Marquez, terdapat strategi cerdik dari seorang raja Sachsenring itu. Strategi yang pertama itu terlihat saat Marquez tidak menjadi yang tercepat di latihan bebas kedua hari Jumat. Ia terlihat sedang melakukan simulasi balapan untuk mengetahui tingkat keausan ban. Ia melakukan simulasi ini karena jumlah laps saat race pada MotoGP Sachsenring berjumlah 30 laps. Jumlah laps ini merupakan jumlah terbanyak dibanding sirkuit pada umumnya. Tidak hanya itu, di Sachsenring juga menjadi salah satu sirkuit yang paling panjang dibanding dengan sirkuit lainnya. Maka dari itu, langkah yang dilakukan Marquez ini sangat cerdas sekali. Di saat para pembalap pada umumnya melakukan time attack, tapi Marquez sedang membuat dan meracik strategi race hari Minggu. Kini, strateginya itu telah berhasil dan sukses. Di saat para pembalap gugur berjatuhan, Marc Marquez berhasil mendominasi dari awal balapan dan berhasil memenangi race MotoGP Sachsenring, Jerman. Jika Marquez mampu mempertahankan konsistensi dominasi penampilannya, bukan tidak mungkin jika gelar juara MotoGP akan ia raih di beberapa race yang akan datang. Sekali lagi, Raja Sachsenring itu telah kembali. Kini ia semakin berbahaya, dan kini ia semakin dewasa. Sementara itu, Valentino Rossi, legenda MotoGP dengan 9 gelar juara dunia MotoGP, mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap kiprah luar biasa dari rival lamanya, Marc Marquez. Musim 2025 yang penuh kejutan ini, telah membawa Marc Marquez kembali ke puncak performa. Kebangkitannya itu, membuat banyak pihak percaya bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez sudah berada dalam genggamannya. Seperti yang kita ketahui, gelar juara dunia MotoGP milik Valentino Rossi dan Marc Marquez hanya terpaut satu angka saja. Di sela-sela wawancara eksklusif yang dilakukan media Italia baru-baru ini, Rossi mengaku bahwa ia memperhatikan perkembangan Marquez dengan lebih serius dari biasanya.
Ia tak menyangkal bahwa kemungkinan gelarnya dikejar atau bahkan dilampaui oleh rivalnya itu. Kini, sepertinya Marquez mulai membuat Valentino Rossi tidak nyaman. Ketika diwawancarai di sela-sela balapan mobilnya, Rossi menyatakan, "Saya tidak akan bohong, saya ingin tetap menjadi yang terbaik. Melihat Mark kembali sekuat ini, tentu membuat saya berpikir bahwa saat ini dia belum habis," ujar Valentino Rossi dengan nada hati-hati. Pernyataan tersebut mencerminkan sisi emosional dan kompetitif dari seorang Valentino Rossi yang selama ini dianggap tenang dan percaya diri. Bagaimanapun, gelar juara dunia MotoGP menjadi tolok ukur utama dalam membangun reputasi oleh seorang legenda MotoGP. Dan Valentino Rossi, dengan statusnya sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah balap motor, tentu tidak ingin catatannya disaingi oleh rider manapun. Sementara itu, Marc Marquez terus mencatatkan hasil impresif di musim 2025 ini. Berduet dengan tim baru Ducati Lenovo dan diberikan motor yang sangat kompetitif, pembalap asal Spanyol tersebut telah meraih beberapa kemenangan penting, termasuk kemenangan di kandang rivalnya yaitu di Mugello dan Assen yang notabene adalah sirkuit favorit murid Rossi yaitu Pecco Bagnaia. Kebangkitan Marc Marquez telah mengubah dinamika MotoGP tahun ini. Ia bukan hanya kembali sebagai pesaing di lintasan, tetapi juga menjadi bayangan nyata bagi para legenda yang telah lebih dulu mencatatkan rekor demi rekor sejarahnya. Jika Marquez sukses meraih gelar juara dunia ke-9 tahun ini, maka ia secara sah akan menyamai rekor 9 gelar milik legenda Valentino Rossi. Analis MotoGP mulai membandingkan dua sosok ini dengan lebih intens. Sebagian bahkan menilai Marquez memiliki peluang besar untuk melewati seluruh rekor Rossi sebelum pensiun, terutama jika ia tetap kompetitif hingga beberapa musim ke depan. Salah satu analis MotoGP juga menyatakan, Rossi mulai sadar bahwa nama besarnya sedang dikejar. Dan bagi pembalap sekelas Rossi, itu bukan hal yang mudah untuk diterima, ujar seorang pengamat MotoGP asal Spanyol. Bahkan, demi gelarnya gagal disaingi, tahun 2026, Rossi sampai ingin mendatangkan pembalap muda seperti Pedro Acosta di tim VR46 miliknya. Strategi Rossi itu bertujuan untuk menggagalkan Marc Marquez dalam meraih gelar ke-10 juara dunia. Sementara itu, hubungan pribadi Rossi dan Marquez masih belum membaik sejak insiden kontroversial mereka di Sepang 2015. Ketegangan dan rivalitas di antara mereka telah menjadi salah satu narasi paling dramatis dalam sejarah MotoGP modern. Seperti yang kita ketahui, Rossi dan Marquez sempat berduel sangat sengit yang menyebabkan Rossi dihukum start dari belakang pada MotoGP Valencia 2015. Alhasil, karena start dari belakang, Valentino Rossi gagal meraih kemenangan dan sekaligus juga gagal menjadi juara MotoGP 2015. Karena kegagalannya ini, seakan Rossi menuduh bahwa Marquezlah penyebab dari semua kegagalannya ini. Dan kini, rivalitas tersebut hidup kembali. Bukan di lintasan, tetapi dalam perebutan status sebagai raja MotoGP sejati. Valentino Rossi tak hanya berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu, tapi juga dengan ancaman nyata dari generasi setelahnya. Marc Marquez, dengan segala kontroversi dan kejeniusannya, telah bangkit untuk menulis sejarah baru. Sebagai penutup, akankah Marc Marquez mampu imbangi gelar juara dunia MotoGP 9 kali milik Valentino Rossi? Dunia MotoGP menanti jawabannya di akhir musim ini.